Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Penjualan. Untuk anggota kelompok kami, perkenalkan saya sebagai ketua kelompok Muhammad Ihsan dengan NPM 2021 43579029. Lanjut sih Pak. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Rahman, NPM saya 202043502739. Ya, Perkenalkan, saya Rian Yakin Kogoya dengan NPM 2021 43579071. Dan saya Fahri Hermawan 202043502737. Saya Afnan Afandi Permana dengan NPM 202043502738. selanjutnya Siva akan menjelaskan tentang bagian database. Saya Siva Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan database yang saya buat, yaitu dengan nama database ID 20962062 kelompok 5. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel users. Di dalam tabel users ada 4 kolom, yaitu ID dengan tipe data integer, username dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, dan password dengan tipe data varchar. Selanjutnya yang kedua, tabel produk. Di tabel produk ini ada 5 kolom. Yang pertama, kode barang dengan tipe data varchar. Kedua, nama barang dengan tipe data varchar. Yang ketiga, jumlah barang dengan tipe data varchar. Yang keempat, harga dengan tipe data varchar. Dan yang kelima, stok dengan tipe data varchar. Selanjutnya, tabel penjualan. Di tabel penjualan ini ada 4 kolom, yaitu ID penjualan dengan tipe data varchar, metode penjualan dengan tipe data varchar, jumlah penjualan dengan tipe data varchar, dan tanggal penjualan dengan tipe data varchar. Selanjutnya yang terakhir ada tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan tersebut terdapat 4 kolom, yaitu ID pelanggan dengan tipe data varchar, yang kedua nama pelanggan dengan tipe data varchar, yang ketiga alamat dengan tipe data varchar, dan yang terakhir nomor telepon dengan tipe data varchar. Selanjutnya desain yang akan dijelaskan oleh Afnan dan Fahri. Terima kasih. Sini ada saya, Afnan, dan Fahri yang mengerjakan di bagian desain. Saya Afnan Afandi Permana dengan NPM 202043502738. Dan saya Fahri Hermawan dengan NPM 202043502737. Lalu di sini ada CSS untuk login dan ini adalah script untuk CSS login. Lalu selanjutnya di sini ada CSS Home. Kita klik sini. Nah, dan ini adalah script untuk CSS Home. Jika sudah, kita bisa langsung lanjut ke tampilan login. Di sini ada tampilan login, lalu di sini ada tombol login, bisa kita klik. Kita bisa isi email dan passwordnya untuk login. Jika sudah, kita tinggal login now.
Nah, di situ bisa kita lihat passwordnya. Lalu kita masuk ke menu utama. Di dashboard pertama ada home, ada form penjualan, form produk, form pelanggan, tabel penjualan, tabel produk, dan juga tabel pelanggan. Lalu di bawahnya ada setting, di bawah setting terdapat logout. Pertama kita bisa klik menu form penjualannya. Lalu di sini terlihat ada kolom ID penjualan, metode penjualan, jumlah penjualan, dan tanggal penjualan. Lalu yang terakhir ada tombol simpan. Selanjutnya ada form produk. Bisa kita lihat sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat kolom kode barang, kolom nama barang, jumlah barang, harga barang, stok barang, dan yang terakhir ada tombol simpan. Dan selanjutnya ada form pelanggan. Di form pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada tombol simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fahri. Selanjutnya ada bagian tabel penjualan yang untuk menampilkan hasil dari inputan di form penjualan. Berikut tampilannya. Lalu selanjutnya ada bagian tabel produk untuk menampilkan inputan yang telah dimasukkan pada form produk. Begitu tampilannya. Dan terakhir ada tabel pelanggan. Sama untuk menampilkan form pelanggan yang telah diinput. Dan selanjutnya bagian PHP akan dilanjutkan oleh Ihsan dan Rian. Terima kasih. Baik, untuk form penjualan PHP di sini ada include koneksi PHP yang berfungsi untuk memanggil koneksi yang bertujuan agar terkonek dengan database. Kemudian di sini ada ID, metode ID, ada TID, dolar metode dengan metode post, di metode, dan sebagainya. Sedangkan key ini berfungsi untuk query ke MySQL-nya. Untuk form inputannya di sini ada ID penjualan dengan MTID, metode penjualan dengan MT-method, jumlah penjualan dengan name T-jumlah, dan tanggal penjualan dengan nama TTGL, serta ada button codingan button input. Selanjutnya ada form produk. Di sini juga terdapat include koneksi PHP untuk mengkoneksikannya ke database. Dan kemudian ini ada PHP yang berfungsi untuk Di sini ada PHP yang berfungsi untuk menampung inputan yang diinput, kemudian memasukkannya ke PHP MyAdmin atau SQL-nya di tabel produk. Di sini ada kode barang, nama barang, jumlah barang, harga, dan stok. Value-nya sendiri seperti yang bisa kita lihat ada KD, nama, jumlah, harga, dan stok. Untuk form produk itu terdapat 5 inputan, kode barang dengan nama TKD barang, nama barang dengan T nama, jumlah barang dengan T jumlah, harga barang dengan T harga, stok barang dengan T stok, dan kemudian ada button submit. Kemudian di form pelanggan terdapat include koneksi PHP untuk mengkoneksikan ke database juga. Dan kemudian ada PHP ID, dolar ID, dolar nama, dolar alamat, dolar nomor telepon untuk memasukkan datanya ke dalam database. Dan database sendiri di sini table bernama pelanggan dengan nama kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dengan value ID, dolar nama, dolar alamat, dan dolar nomor telepon. Untuk di form pelanggan sendiri terdapat 4 inputan, yaitu ID pelanggan dengan nama ID, nama pelanggan dengan nama, alamat dengan nama alamat, dan nomor telepon dengan nomor telepon. Serta ada button simpan untuk menyimpan data yang ingin di submit tadi.
sekarang kita akan coba menginput di form penjualan ini dengan ID 123, metode penjualan misalkan Bank BCA, dan jumlah penjualan sini 10, tanggal penjualan tanggal 1. Nah, kita klik simpan. Di sini dijelaskan bahwa data telah tersimpan. Kita klik OK, dan kemudian kita lihat di dalam tabel penjualan data yang barusan kita masukkan sudah tersimpan dan dapat ditampilkan di tabel penjualan ini. Kemudian untuk form produk, di sini ada kode barang, kita kasih 1, 2, 3, 4 dengan nama barang misalkan sepatu, jumlah barang 5, harga barang misalkan 10.000, dan stok barangnya ada 10. Kita klik simpan, dan di sini ada notifikasi bahwa data telah berhasil disimpan. Kemudian jika kita lihat dalam tabel produk, maka yang kita input tadi sudah bisa ditampilkan dan tersimpan dalam database. Untuk form pelanggan, di sini kita akan masukkan ID pelanggan, misalkan saja 5314, nama pelanggan Muhammad Ihsan, alamat misalkan Bogor dengan nomor telepon. Ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu terdapat notifikasi data telah tersimpan dan dapat kita lihat hasilnya di tabel pelanggan. Di sini kita lihat bahwa data tersebut telah berhasil disimpan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rian. Baik, saya Rian, saya akan melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan, yaitu tabel pelanggan. Nah, di sini tabel pelanggan yang pertama itu ada include koneksi.php, yaitu untuk menyambungkan koneksi dari database ke dalam tabel pelanggan ini. Nah, di situ ada variabel key select bintang from pelanggan, itu dia mengambil memperlihatkan apa yang ada di tabel pelanggan. Jadi seperti yang sudah diinput dari Ihsan tadi di form pelanggan, nanti dia menampilkannya di sini gitu. Terus untuk yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini adalah script untuk menampilkannya gitu. Seperti yang sudah kita tahu, kalau dalam PHP kan echo kan untuk menampilkan. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan gitu apa yang sudah kita input dari tadi. Nah, terus nanti kan di situ ada ubah dan hapus. Nah, kalau kita ngeklik ubah, nanti dia otomatis mengantar kita ke dalam ubah from.pelanggan.php. Jadi kita akan ada kita buat PHP baru yang tujuannya itu buat mengubahnya gitu. Nah, ini dia. Nah, berikut adalah ubah from pelanggan, di mana di sini kita akan mengubah apa yang sudah kita masukkan ke dalam tabel pelanggan. Nah, seperti yang sudah sebelumnya, include koneksi.php untuk menyambungkan ke database. Terus untuk kan ada to select from pelanggan, where ID pelanggan, di mana dia akan menyeleksi tapi hanya ID-nya saja. Sebab kan ID pasti berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dia akan menampilkan yang sudah menampilkan apa yang dipanggil tadi. Terus sudah. Nah, untuk codingan yang di bawahnya tuh ada update pelanggan set. Nah, di situ dia akan update, itu berarti dia akan merubah gitu. Jadi apa yang kita ubah nanti otomatis dia akan terubah. Nah, kalau berhasil diubah nanti data akan muncul notifikasi data berhasil dirubah. Kalau tidak berhasil dirubah nanti akan muncul notifikasi gagal mengubah data. Oke. Nah, ini kan untuk ubah. Nah, selanjutnya untuk menghapus. Nah, di delete from.pelanggan PHP ini, di sini kita akan menghapus data yang sudah kita input tadi. Nah, codingannya kurang lebih sama sih, ada include connection.php untuk menyambungkan ke database, dan juga di situ ada delete from pelanggan
where ID pelanggan sama dengan npm. Nah, di mana dia akan menghapus barang-barang sesuai dengan ID-nya. Nah, jika berhasil maka akan muncul notifikasi data terhapus. Nah, jika tidak akan muncul notifikasi gagal menghapus data. Nah, setelah itu dia akan echo @href, berarti dia akan memunculkan tabel pelanggannya lagi. Dan dari situ kita bisa tahu apakah data yang kita itu sudah terhapus atau belum. Nah, tadi kan sudah diperlihatkan script dari tabel penjualan ini dan juga script dari ubah serta script untuk menghapusnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mencobanya langsung apakah bisa. Nah, langsung saja kita coba untuk mengubah dulu. Coba kita ubah itu jumlahnya. Misal dia pengen beli diubah jadi 20 deh. Oke, kita ubah apakah berhasil. Oke, data berhasil dirubah. Oke. Kembali. Nah, berhasil ya, data berhasil diubah. Nah, untuk ubah berarti sudah berhasil ya. Sekarang mari kita coba untuk menghapus. Nah, coba kita hapus yang ID-nya 123.123.126. Oke, kita akan coba hapus. Data terhapus. Oke. Apakah berhasil? Nah, berhasil terhapus ya. Nah, untuk tabel produk dan tabel pelanggan untuk PHP-nya kurang lebih sama seperti tabel penjualan ya. Kan apa? Untuk mengubah dan menghapus juga. Jadi mirip-mirip lah gitu. Jadi nah, karena sudah selesai, sekarang kita akan logout. Itu adalah tombol logout, langsung saja kita tekan. Oke. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.